mahasiswa di Indonesia yang ada di Mesir dipulangin. Bener nggak itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Hidayatuna di seluruh Nusantara. Bertemu lagi dengan Nafia di Dialog Hidayatuna. Oke, kali ini kita kembali untuk mendengarkan dialog-dialog dengan sahabat Hidayatuna yang sedang berkuliah di negeri mana ya kali ini. Kalau kemarin-kemarin kita berbicara sama mahasiswa dari Indonesia yang sudah cukup lama nih tinggal di luar negeri. Nah, kali ini kita mau mencoba dialog dengan anak Indonesia yang baru beberapa bulan ke belakang sampai di negeri tersebut. Negeri manakah? Negeri Mesir. Namanya Syabi, mari kita sapa Syabi. Assalamualaikum, Ahi Syabi. Waalaikumsalam, Kak. Oke, Syabi, apa kabar di sana? Alhamdulillah baik-baik saja. Mas, Gimana kabarnya, Kak, di sana di Indonesia? Alhamdulillah tetap sehat walaupun di tengah-tengah pandemi yang sedang merajalela ini gitu ya. Di sana gimana? Apa kabar mahasiswa Indonesia yang ada di sana, Bi? Alhamdulillah kalau mahasiswa di sini belum ada yang terinfeksi corona, Ustazah. Semuanya alhamdulillah baik-baik saja. Aman ya semua mahasiswa Eh, dari Indonesia? Ya, sejauh ini mahasiswa Indonesia belum ada yang terinfeksi corona. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi sebelumnya nih kan Via nggak suka sih sekali kemarin searching gitu terus nemu berita kalau beberapa mahasiswa di Indonesia yang ada di Mesir dipulangin. Bener nggak itu? Itu sebenarnya bukan dipulangin bahasanya kalau yang tepat itu. Itu Jadi pulang sendiri menggunakan tiket sendiri. oh Kalau gitu. bahasanya itu bukan dipulangkan, Oh tapi bukan. menggunakan tiket sendiri, Intinya mereka mau pulang gitu. untuk ngamanin diri gitu ya? Iya. Nah, ini ada lagi berita baru Mhm. khusus untuk mahasiswa yang beasiswa, Al-Azhar akan memberikan tiket gratis pulang. Wow. Tapi bagi yang mau saja. Terus Bagi yang mau pulang, Al-Azhar akan memberikan tiket khusus untuk anak-anak beasiswa. itu seluruh negeri atau untuk Indonesia aja? Untuk Indonesia dan negara Guinea, 8 negara. Oh 8 negara. 8 negara beasiswa, Mhm. Al-Azhar akan memberikan tiket gratis. Terus orang anak-anak Termasuk salah satunya Indonesia. nggak pada berburu tiket gratis itu? Ada yang mau pulang, ada yang nggak mau. Oh, dan Syabi Kalau termasuk saya memilih nggak pulang. nggak pulang. Oke, siap. Apa namanya? Jadi kan berarti Syabi baru bulan apa tuh kemarin datang di Mesir? Iya, saya baru 5 bulan di Oh, sini. dari bulan Januari ya? Dari November. Oh, dari November. Oh iya, udah lebih dong 5 bulan berarti. Berarti sampai sudah berjalan ya itu proses pembelajaran selama dari November kemarin? Iya, alhamdulillah sudah. Indonesia sebelum aktif di universitas, mereka harus mempersiapkan bahasa terlebih dahulu. Digembleng bahasa lah istilahnya. Berarti mempersiapkan kelas bahasa juga gitu ya? Nah, iya. Di sini istilahnya Darul Lughah. Darul Lughah, terus di Darul Lughah tuh ada tingkatan-tingkatannya juga nggak sih? Ada. Jadi mahasiswa ini akan ditaruh di kelas mana tergantung dari tes pertama. Tes pertama. Tes itu nanti yang akan menentukan mahasiswa ini akan berada di kelas mana. Kelasnya ada 7 macam. Mutadi awal, mutadi sani, mutawasid awal, mutawasid sani, terus mutakotim awal, mutakotim sani, muntahi. 7 kelas. Muntahi. Terus Syabi Nah, udah kalau berada di kelas nilainya mana? bagus, maka kelasnya semakin tinggi. Oh, makin tinggi. Kalau saya saat ini sedang mutakotim awal. Oh, mutakodim awal ya. Kalau kelasnya semakin tinggi, Hah? kelas bahasanya semakin pendek. Semakin cepat, semakin singkat ya. Semakin bentar. Oke. Semakin cepat. Berarti sekarang Jadinya belum kuliah semakin cepat juga. Oh, semakin cepat. Berarti belum Betul. memilih jurusan ya berarti di sana? Kalau jurusan sudah saya pilih. Oh, jurusan Tinggal apa? kuliahnya saja. Jurusan apa? Syabi di sana? Kalau saya insya Allah akan milih jurusan tafsir insya Allah. Jurusan tafsir. Nanti insya Allah Oktober saya mulai aktif kuliah. Oh, mulai Oktober ke depan ini. nanti.
Oke, nah kan Ya, ketika ini belum lama ya Syabi sampai di Mesir, lalu, dihadapkan dengan wabah corona ini ya yang sudah, menimpa seluruh bumi kita lah, bukan cuma negara kita, tapi sudah memporak-porandakan keadaan bumi kita gitu ya. Terus gimana pembelajaran di sana? Masih berjalankah atau lockdown juga atau bagaimana? sejauh ini Mhm, hampir sama seperti di Indonesia. mmm. Kuliahnya itu menggunakan sistem online, Oh online menggunakan juga, Zoom, mhm. seperti itu. Lalu? Iya. Berarti Nah masih terus, berjalan? kami yang berada di ya masih berjalan. Masih kalau masalah belajar masih Mmm, berjalan, mmm, meskipun secara online, mhm, sama seperti Indonesia gitu. mmm, Nah dampaknya corona ini heeh, yang beasiswa beasiswa itu kan ada asrama khusus untuk beasiswa, anak-anak penerima beasiswa. Di oh, situ di asrama ini sekarang dibuat ketat gitu, tidak boleh ada yang keluar sama sekali. tapi Tapi untuk katanya tuh makan makan disiapin? sudah terjamin. Mmm, Ya, makan tep sudah dijamin. tapi tuh ada Cuman berita kita yang nggak boleh keluar sama sekali. oh nggak boleh keluar sama sekali ya? Itu ada berita yang semenjak wabah corona, mahasiswa Indonesia kesusahan hidupnya gitu pokoknya. Itu kesusahan dalam segi apa? Ada tuh? Kesusahannya mungkin ya dari segi segi ekonomi. Itu, Oh, apa namanya, kebanyakan dari dari kalangan non mhm. beasiswa, Oh dari mahasiswa oh non 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 beasiswa ya? beasiswa. Mhm mhm. Ya, karena kalau non beasiswa kan makan masih mandiri, Makin mereka masih masih mandiri. beli sendiri. Ya, Oh, tapi berarti kalau beasiswa alhamdulillah sudah dijamin, full ya? seperti itu. Berarti kalau yang beasiswa ini full? Iya, Ibarat kata punya betul. duit cuma untuk jajan-jajan doang gitu ya? Nah, iya tinggal jajan-jajannya aja. Terus, di angkatan Syabi aja nih yang baru, ya mahasiswa baru lah gitu, udah ada berapa ratus atau ribu kah mahasiswa dari Indonesia? Di Al-Azhar kan ya, Al-Azhar University? Iya, Al-Azhar. Nah, itu Untuk mahasiswa Indonesia totalnya sekitar 7.000 lebih. 7.000. Memang banyak banget Wow memang. wow wow, banyak banget. Itu malah Hampir-hampir Mesir ini kayak negara Indonesia kayak saja negara ini. Indonesia, bener Ada banget. 7.000 lebih. Itu udah ngalahin mahasiswa baru di Universitas Indonesia loh, yang ada di Indonesia maksudnya. Gila banyak banget. Iya, Itu tuh berasa pulang kampung kebanyakan ya jadinya. Malah berasa pulang kampung, bukan ke luar negeri gitu. Terus gimana Bi, kan, Syabi ini dapat, beasiswa kan ya ke Mesir. iya, Nah kan iya. kita tahu ya banyak, anak-anak yang lulusan-lulusan madrasah, pondok, banyak lah gitu kalangan yang mengeluh-ngeluhkan ingin melanjutkan kuliah ke Mesir gitu dengan, mengatakan Mesir adalah kiblat ilmu, Mesir adalah negeri para ulama, negeri seribu sejarah, pokoknya, baik gitu. Terus, apakah itu apa yang Syabi rasakan ketika sampai di negeri itu? Syabi dan kawan-kawan lah, terutama teman-teman Indonesia, apakah benar gitu yang orang-orang tuh wow-wow-kan ketika kalian datang ke sana, "Oh, iya," atau kalian cuma kayak, "Yah, ini mah biasa aja, di Indonesia juga bisa dapat kayak gini," gitu? Hmm. Kalau yang saya rasakan secara pribadi, Mmm, saya merasakan nikmat yang luar biasa bisa sampai ke Mesir ini. mhm. Salah satunya yaitu di Mesir ini majelis-majelis ilmu bertebaran sangat banyak sekali. Iya, majelis Sehingga ilmunya, kita pun bingung mau ikut majelis yang mana. ikut Di majelis sini yang ada mana. majelis fikih, di sana ada majelis akidah, di Mmm, sana ada majelis tasawuf. Jadi kita itu sampai kebingungan mau pilih memilih majelis yang majelis yang mana. mana. Karena saking banyaknya guru di sini. Iya. Mmm, Dan kebanyakan guru-guru di sini memang berahlus-sunnah wal jamaah. Itu mhm, yang utama. iya, Kemudian sanad mereka sangat jelas sekali. jelas, betul, Lalu kemudian syekh-syekh di sini kealimannya sudah tidak diragukan nggak lagi. diragukan. Yang sekelas yang sekelas Habib Ali Al-Jufri pun Mhm, banyak di sini. Meskipun mmm. mereka tidak terlalu masyhur, tapi kelas keilmuannya Kelas seperti Habib Ali keilmuannya Al-Jufri ya, itu heeh, sangat banyak. secara Iya, keilmuan gitu berarti. Oke, iya. terus Nah, kan itulah yang membuat iya, kami sangat senang gitu loh, bisa mmm, ketemu banyak guru-guru dan syekh-syekh. banyak ketemu Kemudian sama kalau di banyak Mesir ini juga banyak makom-makom para para nabi, mhm, juga makomnya para imam, para ulama-ulama dahulu. mmm, Seperti Imam Syafi'i ada di sini. betul. Lalu, Kemudian makom Imam As-Suyuti dan lain-lain. dengan begitu, eee
yang membuat menariknya itu berarti lebih ke majelis-majelisnya ya ketimbang pembelajaran di dalam kelas. Iya, kalau kita sih lebih menikmati majelis-majelisnya. Karena apa namanya? Kalau kita hanya mengandalkan sistem kuliah itu kayak kita merasa kurang gitu. Enggak, karena kalau sistem kuliah itu belajar kita tidak sampai hatam gitu, hanya Betul. belajar kunci-kunci saja. Kuliah hanya memberikan kunci, nanti kamu kembangkan sendiri ke majelis-majelis lain. Nah, itu seperti itulah sistem kuliah di Tapi sini. ketika kalian berguru kan banyak ya ulama-ulama di sana dari fikih dan segala macam pembelajarannya. Menemukan perbedaan nggak sih? Misalnya perbedaan yang signifikan gitu. Misalnya ketika belajar dengan ulama yang ini, lalu besoknya belajar dengan ulama yang lain lagi gitu. Atau semua sama? Kalau di Mesir itu 4 madhab semuanya ada. Masyarakat penganut 4 madhab itu ada semua. Tapi mayoritas mazhab apa? Kenapa? Mayoritas mazhab apa? Kalau mayoritas Maliki di sini. Oh, Maliki. Cuman mazhab-mazhab lain pun juga banyak. Syafi'i ada, Imam Hambali ada, Imam Maliki ada, Imam Abu Hanifah ada. 4 mazhab semuanya ada di sini. Terkadang di satu masjid, misalnya di Al-Jami, di Masjid Jami Al-Azhar. Ya. Ketika ada acara besar, di situ ada syekh penganut Syafi'i ada di depan di sop pertama itu. Ada yang Syekh Imam Syafi'i, ada Syekh Imam Hanafi, itu sholat bareng gitu. Sholat bareng. Meskipun 4 mazhab itu sholat bareng gitu. Berarti nggak ada saling menghujat gitu ya? Kayak beberapa kasus di Indonesia. Nggak ada. Alhamdulillah toleransinya sangat kuat. Oh, berarti toleransi, kalau di sana kan udah mayoritas Islam ya pasti ya? Iya. Berarti ini hanya toleransi antar mazhab saja, bukan antar agama lagi dong berarti konteksnya? Nggak gitu juga sih. Kalau hubungan dengan orang Kristen juga sangat baik di sini. Nggak ada yang namanya permusuhan. Semua biasa-biasa saja. Berarti... Bahkan ya terkadang nih di Mesir itu kita menemukan orang manggil-manggil seperti itu. Sini makan masuk ke rumah gitu. Meskipun kita sungkan nggak mau, tapi saya takjub banget gitu dengan orang Mesir. Diajak makan seperti itu. Kalau mereka ada makanan di dalam rumahnya diajak makan, dan itu mereka nggak menanyakan agamamu apa. Intinya mereka cuma berbagi ya. Seperti itu. Gimana? Berarti maksudnya mereka berbagi aja gitu tanpa memandang apa agama atau dari mana gitu. Enggak, mereka tidak memandang agama. Apapun agamanya, mereka tetap bermuamalah secara baik. Berarti untuk muamalah berarti cukup baik ya. Terus kalau misalnya, maksudnya ketika ada perbedaan nih, nggak ada mencolok ya, misalnya kalau kayak di beberapa negara, misalnya kemarin Maroko nih, ditegur gitu misalnya sama penganut madhab kebanyakan, jadi ini kamu wudunya jangan kayak gini gitu. Di sana ada nggak tegur-menegur gitu kalau ada yang berbeda? Oh ya, ada saja sih. Oh, tetap ada itu ya? Biasanya ya orang-orang awam seperti itu. Kamu kok wudunya seperti ini? Kamu madhab apa? Syafi'i. Oh ya sudah. Kalau sudah mengatakan madhabmu apa? Syafi'i, sudah selesai. Oh, kelar ya masalah. Biasanya orang-orang itu hanya sebatas nanya, kok beda sih wudunya? Kamu madhabmu apa? Oh saya Maliki. Oh Maliki, ya sudah. Oh ya udah gitu. Hanya kalau sudah tahu madhabnya ya sudah. Selesai. Selesai gitu ya. Oke. Terus sekarang kan kita di bulan Ramadan ini, bagaimana deh perasaan kalian di tahun pertama menjalani Ramadan di Mesir, tapi bertepatan dengan pandemik yang merajalela ini. Jadi kan kalian tidak merasakan nikmatnya puasa di negeri Kinanah itu gitu ya? Iya. Kalau Ramadan di sini, biasanya kita karena lockdown ini ya, kita nggak bisa keluar. Akhirnya kita sesama mahasiswa Indonesia yang satu asrama ini, biasanya kita masak-masak bareng, terus makan bareng, buka bareng, sahur bareng, seperti itu. Ada berapa orang itu? Sebenarnya kalau tidak ada lockdown, di luar sana itu sebenarnya banyak istilahnya Maidatur Rahman, yaitu orang-orang yang membagikan makanan secara gratis. Tapi karena lockdown kita nggak bisa menikmati semua itu. Tapi hanya bisa mereka menikmati juga makan sama. Mereka juga tidak menyediakan berarti ya? Kenapa? Mereka juga nggak ada yang menyediakan gitu.
Kan kalau di Indonesia untuk yang jualan takjil tuh masih rame, masih banyak. Cuman yang beli aja dikit gitu. Kalau di sana tetap ada nggak yang menyediakan Maidatur Rahmah itu? Ada sih, tapi sedikit. Hmm. Nggak sebanyak sebelum lockdown. Kalau sebelum lockdown ini banyak banget. Di pinggir-pinggir jalan tuh sudah banyak orang yang bagi-bagikan makanan. Lockdown total kah sekarang di sana? Kenapa? Lockdown total di Mesir saat ini? Nggak total. Nggak total ya? Yang lockdown total itu cuma asrama beasiswa. Asrama beasiswa ini benar-benar diketati. Kita yang berada di asrama beasiswa tidak boleh keluar. Dan orang luar tidak boleh masuk ke dalam asrama beasiswa. Itu hanya kalau di Mesir, Indonesia? Itu ada, kenapa? Hanya mahasiswa beasiswa dari Indonesia aja ya di asrama itu? Ya, enggak cuma Indonesia. Oh enggak ya, macam-macam dari berarti. berbagai negara. Oh ya, berbagai negara yang menerima beasiswa. Terus kemudian biasanya kalau di Mesir ini mulai maghrib sampai jam 5 sore tidak boleh ada warga yang keluar rumah. Peraturannya seperti itu. Kalau ada yang keluar rumah, maka akan didenda. Sekitar 3.000 geneh. Itu sekitar 3 juta. Wow. Denda. Berarti hanya melalui denda ya, nggak ada pencambukan atau pukul-pukulan yang kayak viral beredar di India dan negara-negara lainnya? Kalau cambuk sih enggak. Enggak. Setahu kami dendanya itu $3.000 atau sekitar 3 juta. Oh, $3.000 aja ya. Oke. Terus berarti masih ya pon, 3.000 pon maksud saya, Mak. Oh, pon. Di sana apa mata uangnya? Pon, dolar atau geneh? Itu tadi kok beda-beda? Namanya geneh. Geneh. Bisa juga pon. Pon juga bisa. Pon Mesir. Bisa juga le namanya. Ada 3 nama. Oh, ada 3 pon Mesir, geneh, atau apa tadi namanya? Le. Oh. Sholat tarawih berjalan nggak di sana? Atau di asrama aja? Sholat tarawih nggak ada. Oh, nggak ada? Nggak ada sama sekali. Semua masjid ditutup, Sada. Tapi kalian jadi di asrama tetap sholat gimana? Di asrama pun kalian nggak menggelar sholat sendiri? Sholat jamaah di asrama kalian sendiri? Kalau jamaah sendiri, ada kita ngadain sendiri sama orang Indonesia di atap biasanya. Oh, sholat di atap, tarawih di atap asrama seru. Kita ngadain sendiri. Iya. Kenapa kalau masjid-masjid ditutup semua? Kenapa hanya orang Indonesia aja? Nggak semua satu asrama itu sekalian? Biasanya di asrama kami juga dilarang kumpul-kumpul orang terlalu banyak. Oh. Dibatasi gitu. Kalau kamu mau kumpul, oke, berapa orang gini. Misalnya seperti 15 orang lah. 15 orang kumpul untuk sholat jamaah, tidak boleh lebih.